Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Di tengah denyut kehidupan kota Kudus, dahulu ada sebuah ruang hijau yang menjadi kebanggaan masyarakat, Taman Bumi Wangi. Sebuah taman kota yang sempat menjadi primadona, tempat keluarga berkumpul, anak-anak bermain, dan remaja menikmati senja. Area food court yang ramai, pepohonan yang rindang, dan suasana teduhnya menjadi bagian dari kenangan manis warga Kudus. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah taman ini berubah. Kini, Taman Bumi Wangi mangkrak dan kumuh, food court terbengkalai, dan pesonanya perlahan sirna. Bumi Wangi yang dahulu semerbak, kini redup tak terawat. Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Kudus melihat kembali potensi besar taman ini. Dengan sentuhan revitalisasi, Taman Bumi Wangi dapat bangkit menjadi hutan kota yang asri, ruang publik yang nyaman, sekaligus paru-paru kota. Sebuah langkah nyata untuk mengembalikan kehijauan Kudus, demi lingkungan yang sehat, sejuk, dan membahagiakan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Satu lagi ada tempat yang mangkrak. Ini posisinya di Kecamatan Jekulo, tepatnya di Desa Jekulo, ex Pasar Bareng. Sekarang dinamakan Taman Bumi Wangi. Taman, tapi ada bangunan yang permanen ya, bangunan permanen. Saya tidak tahu kenapa filosofi namanya Taman Bumi Wangi, harusnya berbau wangi, tapi ada bangunan ini dibangun dan akhirnya mangkrak. Kalau menurut orang Jawa, ini biasanya ada semacam salah niat. Ketika menjadi sebuah taman, harusnya taman itu ya tempat nongkrong, tempat bermain, tempat untuk menenangkan pikiran. Dan di sini ada banyak pohon-pohon yang besar begitu. Dulu kami mengusulkan tempat ini digunakan untuk hutan kota. Bagaimana kita memamerkan seluruh jenis tumbuhan, pohon-pohon ada di sini. Kita bisa dengan bangga memamerkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kudus. Isi saja ini dengan berbagai macam tanaman, buah-buahan, tumbuhan yang hidup subur di Kabupaten Kudus. Contoh saja seperti pohon buah pamelo. Jeruk pamelo ini yang ada hanya di lereng Gunung Muria. Ditanami juga alpukat Muria, alpukat Solo, itu juga bagus. Kopi, kemudian ada pakis yang dibuat pecel di Muria itu, ada parijoto, ada pohon mangga. Kudus ini ada gedang biar, ada gedang putri yang kecil-kecil yang ada di Colo itu, kemudian ada ente, ada gembili, ada klerot. Ini nggak ada loh di daerah-daerah yang lain, itu tidak seperti di Kudus. Mestinya Taman Bumi Wangi ini ditanami pohon-pohon semacam itu, menunjukkan potensi Kudus, dan situ ditulis ada yang merawat. Pemerintah nggak rugi kok untuk merawat ini kok, Taman Bumi Wangi ini. Tapi kalau taman kemudian ada bangunan permanen dan akhirnya mangkrak, terus kemudian dijadikan tempat berjualan, tidak ada yang mau jualan di sini, mengatakan sepi, mereka tetap senang di bedeng-bedeng pinggir jalan, akhirnya terlihat kumuh, tidak terawat. Siapa yang rugi? Masyarakat tidak bisa disalahkan. Pemerintah mestinya membuat perencanaan yang matang sebelum membangun. Dan kita tahu banyak sekali bangunan-bangunan mangkrak seperti ini di Kabupaten Kudus. Di Jalan Lingkar yang depan dekat Jalan Lampu Merah juga ada kios-kios seperti ini. Kita tidak bisa hanya membangunkan kayak begini mending dibongkar. Ayo kita kembalikan Taman Bumi Wangi seperti fungsinya, yaitu hutan kota. Tanam semua jenis pohon-pohonan yang menjadi potensi di Kabupaten Kudus. Semua ada di sini. Ada sawo, ada jeruk pamelo, ada parijoto, ada wit pakis, ada ente, ada gedang biar, ada gedang putri. Terus apa lagi ya? Delima, alpukat. Terus kemudian
kopi muria, tanam di sini, semuanya dirawat, disajikan untuk melihat keindahan itu orang-orang yang lewat. Oh, ternyata Kudus potensi alamnya luar biasa. Ternyata Kudus banyak sekali jenis pohon-pohonan yang bisa tumbuh subur di sini, dan itu tidak ada duanya. Teman-teman, semangat untuk membangun Kudus itu harus diprioritaskan untuk kelestarian alam. Jangan hanya yang penting untung, hanya yang penting dapat profit, bukan itu. Ada protes dari alam sendiri. Contohnya ini, ketika Taman Bumiwangi dibangun, tapi faktanya malah ada bangunan permanen, faktanya ya mangkrak, nggak bermanfaat gitu loh, nggak berfungsi sama sekali. Saya mau lihat di sini ternyata yang ada malah pohon-pohon perdu. Tidak ada nuansa Kudus sama sekali. Apakah memang tidak ada ide untuk hutan kota menunjukkan potensi-potensi tanaman-tanaman khas Kudus? Saya tidak tahu. Tapi seandainya ide gagasan ini ditampung, diterima, mari kita kembalikan fungsi Taman Bumiwangi sebagai hutan kota. Kalau ini bisa dilaksanakan, malah ijo royo-royo, sejuk, dan bisa untuk aneka bermain anak-anak. Apalagi di sini ada kampung santri, ada pondok pesantren, anak-anak santri bisa datang ke sini sambil ngapal ke Quran, sambil deres Al-Quran, karena tempatnya sejuk, teduh, dan enak. Dan juga bisa kita pamerkan kepada masyarakat yang lewat daerah sini bahwa Kudus punya potensi banyak tanaman-tanaman yang bisa diproduktifkan. Semoga ide-ide ini bisa terrealisasi, pemangku kebijakan, penyelenggara pemerintah bisa bersama-sama menjalankan apa yang menjadi keinginan alam. Alam ingin kita lestarikan, kita mulai, kita realisasikan sekemampuan kita. Jangan pernah kita cederai alam. Ketika kita cederai alam, jadinya begini nih, dibangunkan seperti ini permanen, malah mangkrak, mereka malah senang jualan di pinggir jalan, di bedeng-bedeng kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.